halal bihalal tidak mesti di bulan Syawal. Biasanya kan tradisinya halal bihalal di bulan Syawal. Apa itu halal bihalal? Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran dan hadis? Ya. Jadi halal bihalal ini pencetusnya, perintisnya adalah Abdul Wahab Hasbullah. Kapan halal bihalal ini diadakan? Yaitu setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan. Kenapa diadakan halal bihalal? Ketika itu Presiden Insinyur Soekarno mengadakan pertemuan antara raja-raja dan antara tokoh-tokoh politik se-Nusantara. Tujuannya apa? Untuk silaturahim. Sehingga menjadilah budaya halal bihalal sampai hari ini. Bukan dari Arab. Nggak ada dalilnya tentang halal bihalal. Jadi budaya Nusantara. Tanyalah ke Arab, ada nggak halal bihalal? Nggak ada. Yang ada dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari itu minta kehalalan. Itu baru ada. Jadi halal bihalal nggak ada. Jadi kenapa diadakannya halal bihalal? Apakah halal bihalal itu hanya ada di bulan Syawal saja, atau kita bisa setiap hari halal bihalal? Kalau kita mendengarkan istilah halal bihalal, acaranya apa, Bu? Kalau pemain bilang orang undang, ayo datang ke rumah si A, halal bihalal, apa yang terpikir, terlintas di benak kita? Makan-makan. Jadi pergi ngapain? Makan-makan. Terbayanglah kuenya, ya, nasinya, sambalnya, lauk pauknya, dan segala rupa yang bisa dimakan. Ya. Tetapi hakikatnya tujuan utama halal bihalal itu adalah maaf-maafan, minta maaf, mohon dimaafkan. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man kanat lahu mazlamatun li akhihi atau li ahadin, ya, min irdihi au syai'in fal tahalallahu minhu al yauma. Barang siapa atau siapa yang telah berbuat zalim kepada seseorang atau kepada orang lain atau kepada saudaranya dari kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah dia meminta kehalalannya pada hari ini juga. Bukan besok-besok, bukan nanti-nanti. Karena kita manusia tidak luput dari yang namanya hilaf dan salah. Kita punya hawa nafsu, ya, ada nafsu baik, ada nafsu buruk. Kita selalu digoda oleh syaitan 24 jam. Syaitan mengajak rame-rame, biar ada temannya ke neraka. Dibuatlah pancingan-pancingan. Bagaimana kita setiap hari bisa berdosa, bisa menzolimi Allah, bisa menzolimi orang lain, dan bisa menzolimi diri kita sendiri. Jadi, apa yang dimaksud dengan meminta kehalalan? Kita minta kehalalan kepada saudara-saudara kita, baik itu seiman, ya, baik itu sedarah maupun sebangsa, yang telah pernah kita sakiti, yang telah kita pernah rugikan, yang pernah kita zolimi. Dari segi apa? Dari segi yang pertama, kehormatannya atau harga dirinya. Seperti apa itu? Yaitu kita telah mencoreng nama baiknya. Apa diantaranya? Menggibah. Kalau menggibah itu seperti apa, Bu?
kita menceritakan keburukan orang tersebut di belakangnya. Tapi kalau kita menceritakan keburukan di depan orangnya, itu bukan gibah, Bu. Itu terus terang, kritik. Kita nggak suka si A, si B, lalu kita ceritakan keburukannya di belakangnya. Fakta yang disampaikan. Tapi, seperti apa, Bu? Ketika seseorang menceritakan saudaranya seperti memakan bangkai. Bangkai ikan, kalau ibu mau beli ikan, ikannya nggak segar, masih mau nggak, Bu? Atau bangkai ayam lah, atau bangkai sapi, atau bangkai tikus. Apalagi memakan bangkai saudaranya sendiri. Lalu apalagi memfitnah. Kita menyebarkan berita tentang seseorang tanpa dasar bukti, tanpa fakta, mengada-ngada, menuduh, cerita sana, cerita sini. Akhirnya apa? Tercorenglah nama baik seseorang itu. Bisa jadi berawal karena kita dengki atau kita dendam, punya dendam kusumat, dendam di masa lalu. Akhirnya dendamnya beranak pinak. Dendam ke ibunya, dendam ke anaknya, dendam ke cucunya, dendam seterusnya. Lalu apalagi kita pernah mengadu domba, memecah belahkan keharmonisan antara keluarga atau antara saudara sesama Islam, sesama Muslim, karena kita cemburu dengan kedekatannya atau karena ada kepentingan yang lain. Nah, jadi kita mendapatkan namanya dosa. Kalau dosa sama Allah, Bu, gimana, Bu? Ketika kita berdosa sama Allah, kita mengucapkan astagfirullahalazim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu kita ambil wudhu, ya, sholat taubat atau mandi taubat. Kalau sama manusia, Bu, ya, kalau kebaikan kita segunung, salah kita setitik, hilanglah segunung itu. Tapi kalau sama Allah, dosa kita segunung, kebaikan kita setitik, hilanglah dosa yang segunung itu. Itulah perbedaan manusia dengan Allah. Jadi bagaimana kita mendatangi saudara kita tersebut? Minta maaf ya, minta dihalalkan ya. Memang salahnya apa? Nah, dibilang apa enggak ya? Kalau dibilang nanti dia marah. Nah, gitu ya. Jadi ada dua versi, Bu. Kalau ibu sudah siap mental, sampaikan saja apa adanya kesalahan ibu di masa lalu. Kalau udah siap mental. Tapi kalau ibu nggak siap mental, tapi masih minta kehalalannya, ya sampaikan saja. Saya minta maaf segala apa yang saya perbuat, baik di depan maupun di belakang, maupun sengaja ataupun tidak sengaja. Kenapa demikian? Kalau seandainya kita tidak minta kehalalan sebelum ajal menjemput, maka nanti di yaumul hisab, hari hisab, ya, sebelum kita diperhitungkan ini orang masuk surga atau masuk neraka. Nah, pas dia mau masuk surga, nggak jadi. Kenapa? Datanglah saudara yang pernah dia rusak kehormatannya. Mau masuk surga nih selangkah lagi nih. Tunggu dulu. Kenapa? Dulu kamu pernah menggibahku. Dulu kamu pernah memfitnahku. Dulu kamu pernah mengadu dombaku. Jadi gimana? Aku akan mengambil pahalamu. Jadi kita transfer pahala sama orang yang pernah kita zolimi. Terus pahala kita habis. Kemana lagi? Dosa dia yang ditransfer sama kita. Jadi orang bangkrut. Rata-rata kita umat Nabi Muhammad SAW usianya sampai berapa? 63 lah ya, 60 berapa lah gitu ya. Selebihnya bonus. Selama kita hidup, kita udah ibadah ya. Capek-capek sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh. Nggak taunya pas di hari yaumil akhir, hari hisab, jadi orang yang bangkrut. Akhirnya segala amal perbuatan baik menjadi sia-sia. Hanya gara-gara kita nggak bisa menahan lidah kita, mata kita, telinga kita, tangan kita untuk menjaga kehormatan saudara kita.
Senang kali lihat aib orang, ya, seperti mata lalat. Dengar dikit aib orang, aduh, jadi bahan gosip nih. Dengar dikit aib orang, jadi bahan gosip nih. Semestinya kita fokus ke aib kita. Semua orang punya aib. Semua orang punya kesalahan, termasuk diri kita. Kita fokus memperbaiki diri kita. Kira-kira kalau dibalikkan ke kita gimana, Bu? Tiba-tiba aib kita disebarluaskan, gimana rasanya? Nggak mau kan, Bu? Begitu juga kita kepada saudara kita. Maka tidaklah beriman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai, menyayangi dirinya sendiri. Senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Ya, berat sama dipikul, apalagi ringan sama dijinjing. Jangan senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang. Jadi kita perbaiki hati kita. Jadi hati-hati Ibu ya, jangan sampai kita merusak kehormatan diri kita maupun keluarga kita maupun saudara kita yang lainnya. Lalu minta kehalalan yang kedua apa? Yaitu minta kehalalan hartanya. Entah pernah dulu kita pakai barangnya nggak dibalikin lagi. Itu entah hak pakai, entah hak milik, entah hak punya, itu nggak jelas. Entah pernah kita pinjam uang, ditunda-tunda, dilupakan, akhirnya orangnya meninggal, akhirnya orangnya pindah, nggak bisa bayar lagi, nggak bisa bayar kontan, ya bayar cicil. Lalu dulu kita pernah pinjam barangnya, pakai barangnya diam-diam, itu gosip ya Bu ya. Pinjam pakai aja tanpa izin, padahal dibalikin, coba ngambil apa? Itu namanya gosip. Itu juga mengambil hak saudara kita. Lalu dulu kita pernah bersengketa tentang warisan dengan saudara kita. Kita pengen dapat banyak serakah, padahal dalam Islam sudah ditakar warisan itu berapa sepersepernya. Kalau kita nggak paham, kan ada Pak Kuah. Apa tugasnya Pak Kuah? Kan ada Bapak Kemenak. Apa tugasnya Bapak Kemenak? Jadi jangan dianggap kita nggak paham. Itu ya. Apalagi diam-diam mengambil barang orang, ya, merasa memiliki, gitu ya, mencuri, menipu orang, memakan hak anak yatim, dan banyak sebagainya. Jadi bagaimana cara minta kehalalannya? Hutang ya tetap hutang. Datang kita ke orangnya, tapi kalau orangnya sudah ridho, ya udahlah nggak apa-apalah, saya ikhlaskan. Alhamdulillah, rezeki. Tapi kalau orangnya nggak ikhlas, ya udah kita sebalikkan, sebanyak apa kita ambil, kita pakai, segitu juga kita balikkan. Pokoknya kita pakai barang orang nih, dipinjamkan barang, tuh pas balik ke orang tuh udah rusak, kita nggak mau tanggung jawab, mesti kita tanggung jawab, ya. Kita perbaiki, kalau nggak baik, jadi nggak bisa diperbaiki, ya udah kita ganti dengan yang lebih baik sebagai ucapan terima kasih. Jadi betul-betul lah kita menjaga masalah harta yang berhubungan dengan saudara kita. Itu ya, jangan sampai kita curang, ya, kita menipu, ya, baik segi timbangan, harga dan sebagainya. Itu ya, minta kehalalan yang kedua. Lalu yang ketiga, minta kehalalan yang ketiga apa? Jiwanya. Maksudnya di sini kita tidak merugikan anggota tubuh orang lain. Entah dulu pernah, ya, umpamanya gini, bawa kendaraan nih, tiba-tiba terjadilah kecelakaan, ya, kita nggak minta nauzubillah. Tiba-tiba, ya, yang salah entah siapa, gitu ya, nggak mau tanggung jawab, akhirnya kita melarikan diri. Akhirnya orang tuh cacat, ya, atau mati, gitu ya. Atau dulu pernah sakit hati, akhirnya apa? Mereka berusaha untuk membunuh, akhirnya apa? Masuk penjara, gitu ya. Atau pernah terjadi cedera atau kecelakaan, ya. Umpamanya pernah memukul KDRT sampai terjadi luka dalam, lembam. Ya. Terus apalagi pernah umpamanya kita diamanahkan, contohnya diamanahkan mengasuh bayi, tiba-tiba terjadi cedera, kita nggak tanggung jawab. Jadi itu melukai saudara kita dari segi fisik. Nah itu juga
pertanggungjawabkan. Kalau nggak pilih cash di dunia, ya di akhirat pilih yang mana? Itu ngeri. Kita itu aja dua aja, mau dunia apa akhirat. Kalau sudah cash di dunia, berarti alhamdulillah di akhirat kita ringan. Jadi kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, contohnya kita dizolimi oleh orang lain, entah orang terdekat kita, entah orang jauh, entah teman kita, entah siapa, kita jangan merasa paling tersakiti. Mungkin ini bentuk rasa syukur dan kasih sayang Allah kepada kita. Mungkin dulu kita pernah menzolimi orang lain, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Allah bayar cash di dunia. Umpamanya kita menyakiti si A nggak balas, tiba-tiba Allah hadirkan si B untuk membalas atas kezaliman kita sama si A. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Adil. Jadi hati-hatilah dengan perhitungan Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Bu ya. Jadi seperti apa jadinya? Jadi orang yang bangkrut. Tadi pahala kita ditransfer ke orang yang pernah kita zolimi, ya. Tiba-tiba Allah sudah mengambil ajal terlebih dahulu, kita belum sempat minta kehalalan, anggaplah kita sudah bertaubat. Sudah taubat, beristighfar, udah minta ampun, udah memperbaiki diri. Tapi masih ada hak-hak saudara kita yang belum kita tunaikan. Ya, tetap tergadaikan. Jadi minta ampun sama Allah, minta kehalalannya sama saudara-saudara kita yang pernah kita sakiti. Jadi istilah halal bihalal itu tidak hanya momentum seremonial aja sekali setahun pas Syawal aja. Ya, anggaplah kita pas Ramadan proses memperbaiki diri, kembali ke fitrah. Pas hari Idul Fitri, kita proses memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Tapi kita memperbaiki hubungan dengan sesama itu setiap hari, setiap saat, setiap detik. Nggak jauh-jauh. Kita dengan suami, kita dengan anak-anak kita dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Seperti itu. Jadi, kita betul-betul lah kita jaga. Jadi kedepannya kita setiap ada salah maupun salah besar maupun kecil, dosa besar maupun dosa kecil, cepat-cepat kita minta ampun, ya minta kehalalan sebelum ajal menjemput. Jadi bukan momen pas lebaran aja.